Perang Dunia II, Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Namun, pada Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Ini menandai keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II dan ekspansi Jepang ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kolonial di Indonesia. Jepang memiliki ambisi untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya di Asia Pasifik. Selain itu, Jepang melihat wilayah jajahan Belanda di Asia Tenggara, seperti Hindia Belanda atau Indonesia, sebagai sumber daya alam yang penting untuk mendukung perekonomian dan industri perangnya, karena Jepang pada saat itu membutuhkan sumber daya minyak setelah diputusnya suplai minyak oleh Amerika ke Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia. Pada Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Indonesia setelah mengalahkan pasukan Belanda. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. 1. Kekuatan militer Jepang yang lebih unggul dibandingkan Belanda. Jepang memiliki pasukan yang terlatih dan bersenjata modern, sementara Belanda menghadapi keterbatasan sumber daya. 2. Strategi Jepang yang efektif tidak langsung menyerang wilayah Jawa yang merupakan basis utama dari Belanda, namun Jepang memulai serangan dengan menguasai daerah yang merupakan tempat sumber-sumber minyak di luar Jawa. 3. Dukungan sebagian masyarakat Indonesia terhadap Jepang yang dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. 4. Faktor geografi, di mana Jepang lebih dekat dengan wilayah Asia Tenggara dibandingkan Belanda yang berpusat di Eropa. Kekalahan Belanda. Faktor pertama yang melatar belakangi kekalahan Belanda sebenarnya karena Belanda kurang mendapat dukungan yang kuat dari pihak sekutu, terutama Inggris dan Amerika Serikat yang terlibat dalam Perang Dunia II. Mereka lebih sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga kedudukan Belanda di Indonesia kurang dianggap penting oleh pihak sekutu. Dampak dan konsekuensi. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1942 selama Perang Dunia II, terdapat beberapa dampak dan konsekuensi yang terjadi, antara lain 1. Penduduk Jepang. Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer yang otoriter dan represif di Indonesia. Terjadi perampasan hak-hak rakyat Indonesia seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan perang. 2. Ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terjadi kelangkaan bahan pangan dan barang-barang kebutuhan pokok akibat sistem ekonomi yang dikendalikan Jepang. Kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia semakin memburuk dengan banyaknya rakyat yang menderita kelaparan dan kekurangan. Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja paksa
dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. 3. Nasionalisme dan pergerakan kemerdekaan. Pendudukan Jepang memicu kebangkitan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Muncul organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan seperti PETA atau Pembela Tanah Air dan Hizbullah yang berjuang melawan pendudukan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus tahun 1945 menjadi titik balik dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 4. Dampak psikologis dan sosial. Terjadi trauma dan penderitaan di kalangan rakyat Indonesia akibat tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Muncul rasa dendam dan kebencian terhadap Jepang di kalangan rakyat Indonesia. Terjadi perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia akibat pengaruh Jepang. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Karena kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata, Cukup. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Sebelum dinamakan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Andai kata Bung Karno itu masih buja, tentu tidak jadi masalah. Mencintainya, Ayah. Katakan iya kan? Aku tidak menganggap dia sebagai anakku